Rasulullah mengabarkan tempat pembayatan Khalifatullah Al-Mahdi itu antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di tengah-tengahnya. Nah, setelah itu beliau dikawal menuju Aliyah, Yerusalem. Siapa yang mengawal itu? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam itu adalah sahabat Al-Mahdi, Imam Mahdi. Mereka itulah yang akan mengawal Imam Mahdi menuju Baitul Maqdis, dan itu tanda-tanda puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya tentang hadis-hadis akhir zaman, sebagaimana bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang negeri-negeri Islam akhir zaman. Rasulullah memberikan wasiat kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi Rasulullah menegaskan barometer iman kita saat fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah mengglobal, meluas seluruh dunia. Rasulullah memberikan wasiat, barometer iman kita itu bila di Syam, bumi Syam. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, ya'tikum ba'di arba'u fitan. Jadi akan datang kepada kalian sepeninggalku nanti 4 fitnah. Yang pertama, kata Rasulullah, fitnah yaitu dihalalkannya darah. Ini fitnah yang pertama. Dimulai dari bilad Syam, bergerak menuju Jaziratul Arab. Kemudian fitnah yang kedua, dihalalkannya darah mal
harta. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu fitnah. Dihalalkannya darah, harta, dan kemaluan. Dan yang keempat, Rasulullah mengabarkan fitnah ini benar-benar menurikan, membutakan, dan menghambat seperti gelombang-gelombang di lautan. Itulah bahasa kinayah, kiasan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu dimulai dari bilad Syam, bergerak ke Jaziratul Arab. Dan itu sudah kita saksikan bersama. Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan bilad Syam ini negeri Islam akhir zaman. Bahkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman, Rasulullah SAW juga mengabarkan Syam. Ini puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Pertanyaannya, Syam yang mana? Pasca perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis. Jadi Inggris, Prancis bagi-bagi daerah jajahan. Inggris menjajah Palestina dan Yordan. Prancis menjajah Suriah dan Lebanon. Sehingga Syam pasca perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis dipecah jadi 4 negara: Palestina, Yordan, Suriah, dan Lebanon. Yang menjadi pertanyaan kita, mana yang dimaksud pusat kemenangan Islam di akhir zaman? Rasulullah memberikan penegasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Ini pasti, tidak bisa tidak. Mereka membuat makar, tapi Allah akan balas makar mereka. Dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Rasulullah SAW berdoa secara khusus. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berilah keberkahan negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Dalam beberapa hadis-hadis sahih, Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman ada 2 pasukan, satu di Syam dan satu di Yaman. Nah, saya tanya kepada para jamaah ini, kira-kira di 2 tempat ini sudah bergerak enggak mujahidinnya? Sudah? Berarti ini hak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah 1446 tahun yang lalu sudah terjadi sekarang, dan sudah kita saksikan bersama. Masya Allah, ini menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Sahabat tanya,
Ya Rasulullah, kenapa kok tidak di Irak? Pernah satu saat Rasulullah di Madinah, beliau berdiri, beliau menunjuk tangan beliau ke arah Irak. Rasulullah mengabarkan, Irak itu tempat kornus syaitan, tanduk setan. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah 1446 tahun yang lalu. Artinya sumber fitnah akhir zaman sejak dulu sampai sekarang, nanti sampai mendekati yaumil kiamah, itu berasal dari Irak. Itu hak. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, sahabat, ya Rasulullah, pilihkan kami. Pilihlah Syam atau Yaman. Ini arahan Rasulullah kepada para sahabatnya. Pilihlah Syam atau Yaman. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan, qala Rasulullah SAW, yakhlu min adin abyan isna asra alfan yansuruna Allah wa rasulahu hum khairum baini wa bainahu. Rawahu Ahmad At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Akan muncul dari Aden Abyan. Aden Abyan itu kalau di Yaman itu paling ujung, pojok itu. Aden Abyan. Rasulullah mengabarkan ada 12.000 pasukan yang akan menolong Allah dan Rasulnya. Mereka adalah sebaik-baik orang di antaramu dan di antaraku dan mereka. Alhamdulillah, ada syekh dari Aden Abyan datang ke Malang, ngisi kuliah subuh di Masjid Al-Ghifari. Alhamdulillah, begitu saya mendengar itu, ini kesempatan mas bagi saya untuk tanya tentang hadis ini. Masya Allah, Syekh, tanda-tanda apa yang dikabarkan oleh Rasulullah di Aden Abyan ini maujud? Dia menjawab, maujud. Tanda-tandanya sudah mulai nampak. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali lagi Syam. 2011 terjadi revolusi Ahlus Sunnah di Suriah. Ini wilayah Syam. Kalau kita kembalikan pada hadis-hadis tentang fitnah-fitnah akhir zaman, nampaknya ada rencana Allah Subhanahu wa taala yang amat dahsyat yang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di Bilad Syam. Karena Syam ada sebuah negeri yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kedatangan Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faida ru'atumuhu fabayyuhu walau habyan 'ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Rawahu Abu Dawud. Jadi ketika kalian melihat kehadiran Imam Mahdi, Rasulullah perintahkan berbaiatlah dengannya, walaupun sampai kalian harus merangkak-rangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullah al-mahdi, karena sesungguhnya dia adalah khalifatullah al-mahdi, Imam Mahdi. Jadi beliau nanti akan dibaiat di depan Ka'bah
Rasulullah mengabarkan tempat pembaiatan Khalifatullah Al-Mahdi itu antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di tengah-tengahnya. Nah, setelah itu beliau dikawal menuju Aliyah, Yerusalem. Siapa yang mengawal itu? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam, itu adalah sahabat Al-Mahdi, Imam Mahdi. Mereka itulah yang akan mengawal Imam Mahdi menuju Baitul Maqdis, dan itu tanda-tanda puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Karena Syam Allah akan munculkan, itu tempat Allah munculkan Khalifah Rashidah, Khalifah yang lurus, yaitu Imam Mahdi. Nah sekarang, dari mana Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam itu? Rasulullah mengabarkan mereka itulah orang-orang Khurasan. Jantungnya Khurasan itu mana? Afghanistan. Yang beberapa waktu yang lalu sudah saya tunjukkan bagaimana mujahidin Taliban, fotonya saya tunjukkan, datang ke Indonesia. Ada 8 utusan dari mujahidin Taliban diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Yusuf Kala waktu itu. Artinya apa? Ada sinyal mujahidin Taliban mengharap umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah global, pemantik awal kebangkitan Islam global. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Syam, Suriah, kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asaratus Sa'ah tentang Asyarah 10 tanda-tanda Yaumil Qiyamah Kubra, salah satu di antaranya Allah turunkan Nabiullah Isa alaihissalam. Di mana? Suriah. Mana itu? Menara Putih, Masjid Al-Umawi, lokasinya sebelah timur Damaskus, Suriah. Alhamdulillah, Masjid Al-Umawi baru saja dibebaskan oleh mujahidin Ahlus Sunnah. Bahkan Damaskus, Suriah, ibu kota negara Suriah, dibebaskan. Dan rezim Bashar Assad, Syiah Nusairiyah, hengkang dari Suriah. Ya kan? Masya Allah, umat Islam Ahlus Sunnah. Jadi di Suriah itu 10% Syiah Nusairiyah. Jadi mayoritas Ahlus Sunnah. Tapi yang 10% ini memimpin negara Suriah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, beliau mengeluarkan fatwa Syiah Nusairiyah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Sampai seperti itu ya. 2011 umat Islam Ahlus Sunnah di Suriah bangkit, revolusi. Alhamdulillah, perjuangannya tidak sia-sia. Allah berikan Al-Falah kemenangan 2024, Desember 2024. Masya Allah ya. Ini satu bentuk pertolongan Allah ya kan? Jadi sampai-sampai ketika Masjid Al-Umawi ini dibebaskan, itu kan situasinya masih situasi perang ya kan. Sampai Ahmad Al-Jaulani ya hafizahullah
Beliau pemimpin Ahlus Sunnah di Suriah, yang sekarang jadi presiden Suriah. Itu ketika memasuki Masjid Al-Umawi itu kan masih pakai baju militer, masih bawa senjata. Jadi waktu ngimami itu senjata ditaruh, ngimami. Masya Allah, jadi imam. Masya Allah, benar-benar luar biasa. Suasananya suasana yang mengharukan. Berapa puluh tahun masjid yang dipersiapkan oleh Allah, tempat turunnya Nabiullah Isa alaihissalam, di mana Rasulullah mengabarkan Nabiullah Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih ini sebelum subuh, ya kan? Sebelum subuh. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam diminta untuk menjadi imam salat subuh berjamaah. Akan tapi beliau serahkan pada Imam Mahdi. Apa setelah itu tugas yang diemban oleh Nabiullah Isa alaihissalam? Dalam beberapa hadis-hadis sahih Rasulullah mengabarkan, tugas yang pertama Nabiullah Isa alaihissalam yaitu membunuh Dajjal, yang di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi. Mereka pakai at-tayalisah, jubah kebanggaan. Yang kedua, menghancurkan salib. Jadi nanti yang kecelek itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dikira turunnya Nabiullah Isa itu jadi juru selamat. Ya kan? Ojo banter-banter. Ya kan? Karena sebelah sana gereja. Jadi nanti yang kecelek itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Nabiullah Isa turun itu justru diperintah oleh Allah untuk menghancurkan, membunuh Dajjal yang di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi, dan menghancurkan salib. Berarti jadi ini bahasa saya itu bahasa kecelek. Kecelek itu ada shocknya, Pak. Shock gitu ya. Tapi kalau kecewa itu kan biasa kan ya. Kalau kecelek itu getun, terus habis itu ada shocknya. Jadi sampai situasi psikologis itu shock. Kok nggak sama dengan keyakinan saya waktu di bumi, ya kan? Waktu di dunia kan keyakinannya kan Isa turun jadi juru selamat. Nggak taunya justru menghancurkan mereka semuanya, Yahudi dan Nasrani. Kemudian tugas Nabiullah Isa alaihissalam yang ketiga, beliau luruskan kembali pola makanan halal dan haram. Nah, itu. Yang keempat, beliau hapuskan jizyah, pajak. Jadi nanti kalau pada masa Nabiullah Isa alaihissalam nggak ada pajak, Pak. Walaupun sekarang berapa persen itu? 12%. Kalau pada masa Nabiullah Isa alaihissalam sudah 0, nggak ada pajak, nggak ada. Tapi pertanyaannya, kita masih hidup apa belum? Kita masih hidup atau sudah jadi tanah? Sepertinya kita sudah jadi tanah semua ini, ya kan? Nah ini. Jadi kemudian tugas Nabiullah Isa alaihissalam yaitu menghancurkan semua bentuk kekufuran di muka bumi ini. Dan puncaknya Nabiullah Isa alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan Ya'jud wal Ma'jud. Itu. Kalau bahasa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kan nyebut Nabiullah Isa alaihissalam yang ditunggu jadi juru selamat itu kan Mesia. Mesia. Kita tunggu Mesia, juru selamat. Tidak taunya kecelek kuadrat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Suriah, Syam dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tempat malhamah, peperangan. Mulai dari malhamah dan puncaknya malhamatul kubra, perang akbar di akhir zaman. Dan itu diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi Nasrani itu nyebutnya perang Armageddon, ya. Kalau kita menyebutnya malhamatul kubra,
Jadi kalau bapak ibu tanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, percaya itu. Nanti di akhir zaman akan terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi, ya kan? Kalau Rasulullah SAW, la taqum sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu, pohon, di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu, pohon itu bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah. Di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Ini kecuali pohon gharqad. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Pak, Bu, hadis ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi, dipercaya oleh orang-orang Nasrani. Nah, kalau umat Islam tidak percaya, kebangetan itu, Pak. Ini orang Yahudi di Israel sibuk nanam pohon gharqad, persiapan akhir zaman, sampai jutaan ditanam itu, karena itu tempat pelindungnya orang Yahudi. Tapi walaupun seperti itu, kan Rasulullah ngabarkan sampai batu, pohon itu akan berbicara. Di belakang ada orang Yahudi, faktulu, hancur, akan Allah hancurkan. Jadi nanti ada masanya the end of Zionism Empire, ada masanya hancurnya imperium Zionis Yahudi. Tunggu tanggal mainnya, ya. Walaupun Donald Trump sesumbar, ini pasti akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum membahas Malhamatul Kubra, Rasulullah SAW memberikan rincian akan terjadi peperangan di Aleppo, Halab, A'ma, Audabik, itu antara kaum muslimin dan Rom. Di belakang Rom, kata Rasulullah, ada 80 arroyah, panji, 80 negara. Nah, sekarang di belakang Amerika ada 60 negara, berarti kurang 20 negara. Jadi nanti di belakang Amerika ada 80 negara. Rasulullah mengabarkan, sebelum peperangan dengan Rom, kalian berdamai dengan Rom. Nah, ini otak-atik gadok ini, Pak. Jadi makanya tidak bisa dijadikan dalil. Apakah sekarang seluruh dunia Islam itu kan sekarang merapat ke Rusia. Nah, Rusia itu Romawi Timur, sedangkan Ukraina itu Romawi Barat, yang dimana di belakangnya Amerika. Nah, seluruh dunia Islam termasuk Indonesia itu sekarang merapat ke Rusia. Apakah ini yang dimaksud berdamai dengan Rom? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Kan saya ini cuma otak adik gadok, ya kan? Ya kan? Ya, bagaimana perdamaian antara kaum muslimin dan Rom? Apakah yang dimaksud ini? Wallahu a'lam. Ini kan yang kita lihat sekarang ini kan seluruh dunia Islam termasuk Saudi merapat ke Rusia, termasuk Indonesia yang dipimpin oleh Pak Prabowo, ya kan? Nah, ini bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika Indonesia sekarang merapat ke Rusia sehingga ikut BRICS, ya kan? BRICS, Masya Allah, Indonesia sekarang ingin menjadi superpower yang ketiga. Akhirnya apa, Pak? Ekspor Indonesia yang selama ini lewat Singapura, langsung Presiden Prabowo stop, gak boleh lagi ekspor lewat Singapura, sehingga Singapura mati itu. Karena selama ini kekayaan Singapura itu hasilnya dari Indonesia. Wah, kok bodoh sekali ya pemerintahan sebelum-sebelumnya ini. Akhirnya begitu dipegang oleh Presiden Prabowo, langsung Batam, langsung oleh BRICS dijadikan menjadi kota global perdagangan internasional.
Sehingga akhirnya Presiden Prabowo langsung stop ekspor melewati Singapura. Nggak perlu lewat Singapura, cukup dari Batam ke dunia luar. Nggak perlu lewat negara kedua, yaitu Singapura. Langsung ini Pak. Jadi ini Singapura mulai goyah. Nah kemarin ternyata Mr. Mulyono jual pasir ke Singapura itu nilainya 600 triliun. Lah duitnya kemana itu? 600 triliun itu enggak ada. Di kas negara juga enggak ada. Kemana duitnya itu? Ya? Oh belum dibayar. Ya Allah. Ini Pak, Masya Allah, kita bersyukur kebijakan Presiden Prabowo. Jadi insya Allah ini benar-benar Batam akan menjadi kota perdagangan internasional, kota global. Ini pada saat Presiden. Jadi sekarang ekspor Indonesia melalui Singapura stop total. Benar-benar Singapura akan goncang. Karena selama ini kekayaan Singapura itu hasil dari Indonesia. Stop oleh Presiden Prabowo. Udah nggak main-main sekarang ini.